Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemimpin yang sulit yang tidak menyukai kita. Jelas ini memang sulit ya, bekerja sama dengan orang yang nampaknya tidak menyukai kita. Apalagi jika dia adalah pemimpin kita. Mayoritas dari kita tidak menanggapinya dengan baik. Dan cenderung kita melakukan hal berikut. Yang pertama, menghindari orang itu. Banyak orang memilih menghindar. Melakukan ini, memilih menghindar itu karena kita takut konflik, menghindari konflik langsung. Tapi jika kita sibuk bersembunyi, kita pun akan kehilangan momentum. Lalu yang kedua ada menghambat orang itu. Kita tidak melakukan apapun yang langsung merusak. Kita hanya tidak mau bekerja sama dengan maksimal. Masalah ini bisa melukai tim dan menyebabkan kita jadi nggak fokus. Yang ketiga, membahayakan orang itu. Respon terfatal adalah berusaha menghukum atau membahayakan orang yang tidak menyukai kita. Ini menyebabkan kita justru kehilangan integritas. Kita harusnya justru perlu melakukan hal yang benar, meski tindakan itu tidak disukai. Kita tidak bisa mengendalikan respon pemimpin kepada kita. Kita mungkin tidak suka bekerja. Mungkin ia tidak suka bekerja sama dengan kita. Namun, kita bisa melakukan apapun yang kita bisa untuk memastikan akar masalahnya bukan kita. Lakukan tips berikut. Yang pertama, mengolah emosi kita. Jika emosi-emosi negatif tidak rutin diperiksa serta dibiarkan mendidih, setiap aspek kehidupan kerja kita dan mungkin juga kehidupan kita pribadi akan terkena getahnya. Emosi negatif ini dapat mempengaruhi kita di dalam mengambil keputusan, mencemari pandangan kita terhadap relasi, dan mempengaruhi cara kita memimpin. Karena itu, kita perlu mengevaluasi emosi kita secara teratur. Akuilah apa yang kita rasakan, obati perasaan yang tersakiti, dan lanjutkan langkah. Yang kedua, mencari kesamaan. Semua orang melihat dunia dari perspektif uniknya masing-masing. Di setiap kesempatan, carilah kesamaan dengan pemimpin kita. Saat menemukannya, berfokuslah pada kesamaan itu, ketimbang pada perbedaan yang mungkin memisahkan kita. Jika ada tujuan yang sama, kita bisa mulai dari sana untuk mungkin bisa bekerja sama. Lalu yang selanjutnya adalah teruslah bersikap menyenangkan. Ini yang ketiga. Pernahkah kita mendengar ungkapan gini? Lawanlah dengan kebaikan. Orang lain biasanya melembut jika kita tetap konsisten, sementara ia tidak. Ketika kita tetap tulus, baik hati, senang menolong, dan bersikap menyenangkan, apapun pilihan dan perilakunya. Ingatlah kata-kata penyair Khalil Gibran. Kelembutan dan kebaikan hati bukanlah tanda kelemahan dan keputusasaan, melainkan perwujudan tekad dan kekuatan. Lalu yang keempat, menuntaskan masalah. Salah satu cara terbaik agar disukai pemimpin adalah menjadi
penyelesai masalah yang handal. Mengenali dan menunjukkan masalah memang mudah. Jauh lebih sulit dan jauh bernilai untuk menawarkan dan menerapkan solusi. Menambahkan nilai pada orang lain selalu bermanfaat bagi kita. Jika kita meningkatkan nilai diri dengan menawarkan dan menerapkan solusi-solusi gemilang, maka atasan kita tentu akan dimudahkan dan sikapnya mungkin bisa melembut kepada kita. Lalu yang kelima, tips yang kelima, memberi lebih dari yang diharapkan. Jika kita ingin menyenangkan orang lain, berilah lebih dari yang diharapkan. Perbedaan antara orang biasa-biasa saja dengan orang yang unggul dapat dijelaskan dengan 3 kata. Lalu ada lagi, jika kita menuntaskan tugas kita dan tugas lainnya, kita pasti terlihat menarik di mata orang lain, termasuk atasan kita. Jadi sahabat Mr. Sorchan, kadang seseorang membenci orang lain tanpa alasan jelas. Bisa saja itulah yang terjadi di antara kita dengan pemimpin kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencari kesamaan dan kita menjadi anggota atau menjadi karyawan yang hebat. Tentu sulit untuk membenci orang yang terus bersikap manis, mengerjakan tugas dengan baik, dan memberi lebih dari yang diharapkan. Jika kita melakukan semua ini dan pemimpin kita masih tidak menyukai kita, bergembiralah. Mungkin bukan kita sumber masalahnya. Salam untuk terus menggali jiwa kepemimpinan kita, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.